Halo guys, balik lagi di channel kita Nara bareng gue IQ di segmen perspektif mereka. Pekerja kreatif merupakan sebutan bagi orang-orang yang bekerja di dalam industri kreatif dan melibatkan kreativitas dalam setiap pekerjaannya seperti YouTuber, agensi, content creator, dan lain sebagainya. Di perspektif mereka season 2 kali ini, kita akan khusus membahas soal pekerja kreatif dan kehidupan mereka di balik layar pekerjaannya. Nah, kali ini tuh kita masih akan bahas tentang industri kreatif nih. Kan kemarin kita udah bahas soal harga teman, dan sekarang kita mau gali lebih jauh apa sih bedanya orang-orang yang kerja di industri kreatif sama orang-orang yang kantoran, korporat. Dan hari ini kita lagi bareng siapa nih? Boleh perkenalan dong? Halo, gue Austin. Oke, Austin. Nah, kalau boleh tahu lagi sibuk apa sih? Maksudnya kerjaannya apa? Oke, kerjaan gue sendiri tuh ya di bidang set design. Set design itu apa? Kalau tahu kerjaan tentang ya bikin set mengenai musik video yang ada, terus ya nggak beda jauh sih dari kuliah yang lagi gue jalanin juga dari interior design. Jadi ya membawahi apa aja, art directing sama set building. Jadi pekerjaan ini tuh ya istilahnya mah kayak ngedekor gitulah ya. Kalau gue nggak tahu sih orang-orang di luar sana banyak yang tahu atau enggak. Cuman kalau di istilah filmnya sendiri set design gitu. Set design. Itu berarti biasanya berhubungan dengan siapa kalau kerja? Kalau kerja sih kalau yang udah gue lewatin klien-kliennya adanya di artis-artis buat untuk bikin musik video sama brand-brand komersial kayak gitu sih. Berarti kalau bikin iklan kayak gitu-gitu juga termasuk ya? Betul, termasuk. Oke, berarti ini kan termasuk industri kreatif juga ya gitu. Nah, sejak kapan masuk kecemplung di industri kreatif? Sejak kapan? Mungkin tepatnya sebenarnya 1 tahunan sih kayaknya, 1 tahun yang lalu. Cuman kalau dari interior design sendiri kan udah hitungannya udah masuk industri kreatif juga sih. Maksudnya secara prospek ke depannya, tapi baru benar-benar untuk menggeluti kalau yang di set design sendiri 1 tahun. Oke. Pas pertama masuk ke industri kreatif gitu kan sebenarnya ini masih kayak dipandang sebelah mata gitu ya. Ada nggak sih reaksi orang-orang yang lo inget gitu? Reaksi orang-orang sih cuma bertanya ya, ngapain sih kerjaan lo gitu. Ngapain sih kerjaan lo? Soalnya bisa dibilang kalau dari industri, kalau dilihat dari perspektif interior designer, siapa sih yang kepikiran untuk masuk ke area set design atau art directing itu tuh, karena kan ada di lingkup perfilman. Jadi ya khususnya kan ada teman-teman gue sendiri juga dari teman-teman kampus interior design gitu. Jadi kayak lu kerja ngapain sih gitu? Lu kerja ngapain kok? Ya cuman taunya berdasarkan lu terakhir ngerjain artis siapa, tapi sebenarnya kan bukan itu gitu. Ya itu sih, maksudnya kayak tanda tanya dari mereka buat guanya adalah lu kerja ngapain sih gitu. Tapi nggak ada yang kesan meremehkan, menjelekkan gitu? Sejauh ini sih belum ada sih, karena ya masih guanya juga hitungannya sibuk gitu, jadi nggak terlalu mikirin apa yang mereka omongin juga sih. Oke. Pernah sempet kan ini berarti kerjanya nggak rutin ya, maksudnya based on job yang ada. Pernah dibilang pengangguran nggak sih? Dibilang pengangguran ada aja sih. Ada aja sih. Cuman ya untungnya sih sejauh ini sedibilang penganggurannya tuh paling ya kalau ada 3 mingguan kosong gitu. Ya adalah orang yang bilang, cuman sejauh ini masih ya dikit yang bilang. Tapi kalau lu sendiri sebenarnya ada kerjaannya gitu, nggak nganggur? Ada, karena di balik itu juga ada research development atau business development yang harus gue lakukan buat kerjaan ini juga sih gitu. Ya berarti sebenarnya emang nggak kelihatan aja gitu pekerjaannya ya depan orang lain, sampai bisa dibilang nganggur. Terus kan ini pekerjaannya mungkin nggak umum buat orang-orang yang lebih tua gitu ya. Mungkin buat orang tua lu sendiri kan ini bukan pekerjaan yang familiar buat mereka. Nah, waktu lu ngerti kalau gue tuh kerjanya ini loh gitu? Waktu itu gue ngerti lagi, karena
Gak tau sih, cukup terbuka sih mereka sama apa yang lagi gue kerjain gitu ya. Jadi mereka membebaskan gue untuk melakukan, ya lu bebas lah lu mau kerja apa. Yang penting maksudnya ya tetap kabar-kabaran aja gitu. Karena kan pekerjaan gue cukup mobile. Itu aja sih. Tapi sempat ngerasa kesusahan gak buat ngejelasin tentang kerjaan yang ini? Masih bisa lah kalau untuk ngejelasin kayak gitu. Karena kalau untuk orang tua sih biasanya gue ngejelasinnya adalah gue ngedekor. Karena itu mungkin kata yang paling dekat sama orang tua gitu ya. Karena kan dekor tuh banyak banget gitu, kayak mungkin mulai dari weddingan kayak gitu, buat acara-acara atau event-event biasa doang. Jadi masih bisa dijelasin dengan cara ya gue ngedekor tempat buat video-video gitu. Yang lain gitu. Oke. Emang masih bisa dijelasin. Kalau si pekerjaan kreatifnya ini sendiri ya kita agak luas lagi gitu. Kan banyak stigma-stigma yang muncul gitu ya di sekitar kita lah gitu. Mungkin lu juga pernah dapat omongan-omongan kayak gitu. Apa sih stigma yang paling lu gak suka gitu, kayak enggak banget gitu? Yang paling enggak banget ya? Tentang pekerja kreatif. Iya ini sih. Biasanya kebalikannya dari korporat gitu. Kayak ya lu kerja yang istilahnya belum tentu dapat uangnya sekian kayak gitu. Terus ya ada kalanya ada waktu nganggurnya. Itu sih biasanya yang paling stigma, yang paling mungkin paling banyak sih orang mikirin tentang pekerja kreatif atau pekerja seni sih ya. Itu sih. Pernah ada yang ada yang pernah nyuruh kayak udah lu kerja kantoran aja, kenapa sih di industri kreatif gak jelas kayak gitu? Pernah gak sih? Oh pernah. Kejadiannya tuh sebenarnya agak lucunya karena pas pertama kali orang tua gue nanya juga sih kerjaan lo apa. Terus lo nggak mikirin apa? Dia bertanya sama gue, lo nggak mikir untuk kerja kantoran dulu apa? Ya gue berpikir sih ya sebenarnya waktu itu sempat kepikiran untuk kerja kantoran karena pada waktu itu juga gue hitungannya lagi nganggur gitulah. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ya pekerja kreatif, pekerja seni juga di balik itu pun masih banyak pekerjaan yang harus dilakuin gitu. Karena dengan satu stigma yang lu nggak tahu nih dapat duit berapa dari setiap pekerjaannya. Kalau setiap pekerja kreatif kan punya pertanyaan itu gitu orang terhadap pekerja kreatif. Nah gue pengen buktiin bahwa sebenarnya pekerja kreatif atau pekerja seni itu bisa kok untuk istilahnya ya dapat hitungan uang atau ya pendapatannya tuh sesuai gitu sama apa yang dia kerjain. Ya tapi orang lain gak lihat aja gitu proses di belakang dari ada research developmentnya, business developmentnya itu sendiri kayak gitu sih. Ya mungkin kenapa orang-orang pada nganggap sebelah mata pekerja kreatif juga karena nggak kelihatan kerjaannya ngapain, banyak yang nggak ngerti. Terus kan kalau orang kerja kantoran UMR ya maksudnya ada pokoknya gitu jelas. Sedangkan kreatif ini kan mungkin banyak dari teman-teman juga yang mungkin yang nggak tahu dibayarnya berapa sih gitu kan, per job atau per apa. Nah kalau lu sendiri gitu hitungan fee-nya berarti per setiap dapat job? Kalau sejauh ini sih kalau untuk desain sendiri masih per job. Jadi sesuai ya tergantung kesepakatan dari kliennya juga sih. Karena kan ada budget untuk produksiannya. Tapi kalau dari tim gue sendiri, misalnya gue dan teman-teman gue berusaha sih sebenarnya nanti untuk bisa bayar mereka secara UMR sebenarnya. Karena kan ya gue pengen menghapus stigma jelek bahwa pekerja kreatif tuh nggak punya uang, maksudnya nggak dapat gaji UMR lah gitu atau standar. Sementara ya itu tuh bisa gitu. Apalagi buat teman-teman yang baru lulus kuliah atau yang lagi cari kerja sambil kuliah. Itu sih. Oke. Apa ya? Kalau ngomongin soal kelebihan dari si pekerja kreatif ini, menurut lu apa sih kelebihannya dari kerja kantoran? Kelebihannya dari kerja kantoran ya? Kalau gue sendiri sih karena gue ngerasa seneng bisa mobile-nya aja sih. Maksudnya bisa ketemu banyak orang yang lu lebih random aja gitu, ketemu orang siapanya. Dan maksudnya sekalinya kita udah masuk ke industri kreatif dan yang kalau buat sendiri, kalau gue naruh hati gue untuk kerja di situ, ya gue ngelakuin apa aja yang pengen, ya maksudnya yang bisa gue lakuin lah gitu.
Dan mulai dari bangun koneksi, terus kenalan sama orang-orang baru, dan gue bilang sih industri kreatif ini luas banget sih ya. Maksudnya kayak ya nggak selalu menjamin sih untuk dapat feedback yang lebih baik lagi gitu, tapi hanya untuk sekedar punya teman di luar kerjaan, terus ya hitungannya siapa yang kepikir bisa punya teman dari Surabaya atau enggak dari Jakarta, bahkan di luar dari kota Bandung ini gitu, dan ternyata itu temannya siapa kayak gitu loh. Jadi kayak senangnya ada di situ sih kalau dari gue. Salah satu kelebihannya si pekerjaan kreatif ini juga networknya jauh banyak banget gitu ya, kuat banget. Karena dari klien lo mungkin nanti ketemu lagi sama siapa, klien yang mana lagi ketemu lagi. Iya, gitu. Banyak banget irisannya gitu jadinya. Iya. Sedangkan kalau kantoran mungkin kan ya udah gitu, biasanya di depan komputer, di depan laptop gitu ya. Ada nilai plusnya. Sedangkan kalau kelemahannya menurut lo apa? Kelemahannya adalah ya sebenarnya basic aja sih, kayak harus mau capek. Karena udah pasti kerjaannya capek banget sih kalau bisa dibilang ya, maksudnya kayak menguras tenaga, menguras pikiran, terus ya itu mah basic dari semua ya, maksudnya kayak kalau mau kerja ya pasti harus mau capek sih. Cuman satu hal kelemahannya, karena capeknya bisa benar-benar sampai badan gitu loh kalau apa yang gue kerjain ya dari set design sendiri, karena gue harus ya istilahnya ngedekor satu ruangan, ngebuat suatu ruangan jadi sesuai sama apa yang gue rencanain. Ya badan gue pertama harus kuat, ya fisik lah ya, maksudnya kayak otak tetap harus jalan, apalagi saat waktunya hari produksi gitu. Hari produksi kan semua pasti hektik dengan kerjaannya mereka, dan gue pun hektik dengan pekerjaan gue. Emosi pun ya udah jelas terkuras gitu, jadi ya harus mau capek lah, harus mau capek kelemahannya. Tapi ya emang jatuhnya ya itu basic untuk kita ya kerja sih jatuhnya. Basic kerja emang harus mau capek. Kalau yang ngebedain menurut lo ya perbedaan sama mereka yang kerja kantoran itu di mana sih titik bedanya? Titik bedanya ya, yang paling kerasa dari waktu kerjanya dulu. Ya. Waktu kerjanya kalau biasa kan yang kantoran 9 to 5 gitu lah ya. Kalau dari apa yang gue kerjain sih sejauh ini bisa serandom itu. Tapi kalau dari gue sendiri, gue udah punya kontrak bahwa pekerjaan gue adalah 12-14 jam sih. Jadi kayak karena gue ngelihat gitu ya dari pekerja yang lain yang luar sana gitu, kayak bisa kerja sampai 24 jam bahkan. Dan menurut gue ya sebenarnya nggak sehat juga sih, apalagi kalau misalnya timnya masih tim kecil gitu, maksudnya orang-orang dalamnya masih sedikit. Kalau dari gue sendiri sih yang paling ngerasa beda sama kerja kantoran dari waktu kerja sih, karena waktu kerja gue bisa serandom itu gitu, kayak mulai dari jam 6 pagi baru bisa beres mungkin jam 1 subuh atau jam 2 subuh kayak gitu sih. Berarti waktu kerjaannya lebih panjang gitu ya? Iya bisa dibilang lebih panjang, cuman ya itu kan jadi jatuhnya kayak gue ada kerjaan di hari Senin misalnya, tapi gue baru ada kerjaan lagi di hari Kamisnya. Oh iya benar. Kayak gitu. Panjang tapi nggak setiap hari. Iya gitu ya? betul. Berarti kalau dihitung sebenarnya mungkin mirip, hampir sama jumlah totalannya ya? Iya hampir sama sih, karena di kerjaan yang gue lagi kerjain juga, misalkan gue kerja di hari Senin, di hari Sabtu sama Minggunya tuh gue pasti full untuk research development sama kayak misalkan properti apa aja yang gue butuhin buat nanti hari Senin. Terus gue harus bikin instalasi yang aneh-aneh atau enggak, karena beberapa klien request untuk bikin instalasi yang cukup unik lah gitu, kayak badan diisi sama lumut-lumut gitu, kayak gitu-gitu loh. Pokoknya kayak se-eksploratif itu kerjaannya. Jadi ya hitungannya dari H-2 atau H-3 sebelum gua kerja tuh ya sebenarnya udah mulai pack sih. Tapi beneran baru pack adalah hari hanya gitu. Oke. Berarti kalau misalkan ini agak melenceng sedikit ya. Kalau misalkan ada klien yang minta request aneh-aneh gitu, maksudnya bakal disanggupin? Kalau dari gue sendiri sih, pertama lihat dari kebutuhan dulu, lihat dari kebutuhan produksinya dulu.
apakah sutradaranya juga menyetujui atau enggak. Kalau sutradaranya menyetujui, ya berarti gue otomatis juga harus menyetujui gitu. Tapi kalau misalnya ada klien yang challenge kita gitu, misalnya langsung challenge untuk gue pengen nyobain bikin yang kayak gini. Iya, kalau dari kita sih sebenarnya pengen aja, karena kita kan hitungannya pekerja seni dan pekerja kreatif gitu. Kayak pengen ngasih lihat juga lah, nggak bisa lah gitu kita di challenge kayak gitu. Maksudnya kita juga pasti ngejawab challenge-nya gitu sih. Berarti mungkin salah satu yang ngebedain juga sama yang kerja kantoran itu, kalau pekerja kreatif langsung berhadapan sama si klien dengan imajinasinya, dengan kreativitasnya dia, permintaannya dia gitu loh. Bisa ada beberapa yang kayak gitu, terus ada beberapa juga yang hitungannya kita lebih dekatnya sama sutradara. Jadi kalau misalnya ternyata direkturnya emang pengen request untuk bikin sesuatu yang unik, yang menarik, why not kita kerjain gitu. Ya, bisa nambah portofolio juga ya tadi betul. Ya. Karena based on portofolio lagi balik. Iya, nambah pengalaman, nambah portofolio. Jadi nanti kedepannya mungkin menolong juga, kita nggak tahu. Iya, betul. Iya. Oke, lanjut soal pekerja kreatif kali ya. Bener nggak sih menurut lo ya? Bener nggak sih kalau di Indonesia itu banyak pekerja-pekerja kreatif yang masih nggak terlalu dihargain? Iya sih. Kenapa? Masih aja sih ada yang, maksudnya kayak gue mendapati gitu di lapangan. Ini di luar tim gue sih sebenarnya, di luar tim gue, tapi ada di dalam satu produksi itu gitu. Kayak kalau ditanya, ya lagi kerja apa, maksudnya lagi di minggu itu lagi ngerjain klien siapa atau siapa. Ada orang-orang bilang ini namanya syutingan karya. Syutingan karya itu apa sih? Jadi kayak kalau dari kitanya mah syutingan yang nggak dibayar, tapi untuk ngasih lihat karya doang. Misalnya kayak saking apa ya? Misalnya menurut gua di Indonesia sendiri sih belum untuk sedihargai itu gitu. Mana ada beberapa ya hitungannya masih ya teman-teman di lapangan itu masih menyebutnya pekerjaan karya gitu loh, kayak gue ngerjain ini for free khusus untuk ngasih lihat karyanya gue. Jadi kayak emang sih sebenarnya nilai tukar gak selalu uang, karena kan kalau di kita kan balik lagi based on portfolio tadi kan. Tapi kalau menurut gue nggak sehat juga sih kalau untuk terus-terusan nggak dibayar gitu, atau enggak ya yang dibayar tapi jauh dari rata-rata. Itu juga agak menjadi sebuah pertanyaan lah gitu buat gue. Apalagi kalau dilihat keluar untuk ngerjain di bidangnya gue di set desain sendiri, ya udah cukup beragam secara penghasilan. Sebenarnya di Indonesia juga banyak gitu dengan penghasilan yang nggak sedikit. Cuman ya itu untuk beberapa orang yang baru merintis ataupun yang emang ngambil marketnya di menengah ke bawah, jatuhnya jadi gue ngerasa masih kurang dihargai aja sih gitu. Maksudnya dengan pekerjaan yang spek itu, yang ya hitungannya kerjanya cukup keras lah gitu untuk di hari-harinya. Tapi sementara dikasih, misalnya secara penghasilan aja masih mepet atau bahkan kurang gitu. Ternyata ada ya yang sampai nggak dibayar kayak gitu. Ada aja, masih ada. Kalau itu maksudnya bisa gara-gara si orang ini sendiri nggak sih, kayak karena dia membiarkan dia nggak dibayar, jadi akhirnya kayak orang-orang juga mandangnya ya udah bisa nggak dibayar gitu. Ya ada beberapa pihak yang seperti itu juga sih. Tapi ya itu sih, makanya gue ngerasanya dari ya orang-orang yang ada di Indonesia sendiri masih perlu edukasi yang lebih sih. Masih perlu edukasi yang lebih bahwa sebenarnya yang kita kasih secara gratis tuh sebenarnya karena kita tertarik sama brand identity-nya lo gitu, misalnya dari kliennya sendiri, atau ada nilai tukar yang lebih gitu selain uang gitu. Tapi terkadang malah jadi keenakan gitu loh, kayak terus-terusan sorry gue nggak ada budget gitu, misalnya sorry gue nggak ada budget, padahal secara karya tuh ya harusnya bisa untuk bikin karya yang bagus. Iya sayang ya, maksudnya jadinya
aduh kasihan sih sebenarnya, jatuhnya jadi kasihan karena balik lagi kerjaannya nggak gampang, tetap capek juga, butuh waktu yang panjang, masa nggak dibayar gitu kan, itu butuh makan juga gitu ya. Nah gimana ya, ada cara buat mengedukasi orang-orang Indonesia gak sih menurut lu ya? Kalau edukasi sih sebenarnya jujur agak susah sih sebenarnya, agak susah. Cuman kalau dari gue sendiri, dimulai dari gue dan tim gue sendiri sih. Misalnya kayak yang pasti kalau dari tim gue sendiri itu gue akan memastikan untuk secara budgeting aman, terus ya secara pekerjaan pun sesuai dengan apa yang udah dibutuhkan gitu, bukan cuman di pengennya apa gitu, cuman tapi sesuai sama kebutuhan. Jadi kalau dari gue sendiri sih, gue ya hitungannya meyakinkan buat orang-orang yang ada di bawah gue atau teman-teman yang di bawah gue untuk kerja bareng gue itu, gue udah pastiin untuk mereka bisa dapetin sesuai sama yang mereka kerjain sih. Karena kalau gue sendiri ngerasa masih terlalu jauh untuk bisa mengedukasi segitu besarnya. Cuman kalau gue sih sebenarnya gue cukup look up sama Ernest Prahasa. Dia cukup banyak mengedukasi gitu untuk orang-orang yang hidup di industri kreatif sih kalau dari gue ya. Jadi belum ranahnya gue untuk mulai mengedukasi ke orang-orang luar, tapi kalau untuk orang-orang terdekat sih gue pengen ambil peran dulu gitu di situ. Iya betul sih, mulai dulu dari yang kecil gitu ya, mulai dulu dari sekitar kita. Dan juga kalau misalkan tergerak gitu ngelihat kehidupan di balik pekerjaan kreatif, terus pengen mengedukasi orang lain, mungkin bisa dari teman-teman, circle, diomongin gitu ya. Kayak kemarin jangan minta harga teman, kan itu mulainya juga dari lingkungan sekitar. Yes, betul. Oke. Nah, mungkin orang-orang juga banyak yang nggak tahu prosedur kerjanya seorang pekerja kreatif gitu. Mungkin lu kalau set desain tuh sebenarnya kerjaannya ngapain sih? Boleh diceritain nggak sih alurnya gitu? Oke, kalau dari set design sendiri ya, kalau yang gue kerjain tuh pertama dimulai dari brainstorming dulu sih pasti, dari brainstorming. Khususnya apalagi kalau misalnya udah ada sutradara atau director yang manggil kita untuk kerja sama di timnya mereka gitu. Kalau dari set design sendiri, pertama brainstorming. Dari brainstorming, jelas kita harus nge-breakdown lagi apa aja yang dibutuhin dari ya khususnya karena kita support direkturnya, ya apa aja yang dibutuhin sama direkturnya kita siapin segala macam, dari breakdown, dari property listnya apa aja, dan di hari H ya udah langsung praktek gitu apa yang kita udah persiapin dari ya R&D dari H-3 lah ya hitungannya. Kayak gitu sih kalau dari set design sendiri, kayak gitu kurang lebih. Itu yang set design. Yang paling berat atau yang paling susah dari semuanya itu apa? Proses research and development-nya sih menurut gue, karena balik lagi pekerja seni sih didasarin sama berpikir kritis ya, maksudnya kayak berpikir kritisnya tapi sesuai sama apa yang bisa dipraktekin gitu. Pertama kayak waktu itu sempat ada project di mana gue harus bikin ini hujan di dalam ruangan. Hujan di dalam ruangan itu salah satu yang cukup challenging sih, maksudnya kayak proses research developmentnya adalah gue harus ngecek dari bahan material apa aja yang bisa gue pakai, dari apa aja sih yang gue butuhin di hari H gitu, dan gue harus memastikan bahwa air itu tuh kelihatan beneran kayak hujan gitu loh. Dan itu salah satu, maksudnya sejauh ini proses research development yang cukup sulit, tapi saat itu berhasil dikerjain gitu kayak cukup puas sih. Malah yang nggak kelihatan pas kerja yang paling susah ya. Iya betul kayak ya hari H udah pasti capek gitu, tapi saat proses sebelumnya, proses untuk bisa jadiin itu cukup berat sih, karena jelas kita pasti, maksudnya gue misalnya sama teman gue atau sama lu aja kan, gue pasti punya argumen gue masing-masing gitu, dan nyatuin argumen itu tuh nggak sekedar langsung oke, kayak gini, enggak gitu, tapi kan pasti ada debat-debat dulu, ada ini kurang besar atau ini kurang apa, dan proses itulah yang menurut gue masih
paling menarik sih sebenarnya, paling menarik, tapi ya itu juga salah satu hal yang capek juga sih. Iya, paling capek nyari tahu tentang ini cara bikinnya gimana. Iya betul, kayak ya maksudnya emang harus, pertama emang harus kepo lah ya, maksudnya kayak harus banyak pengen tahu ini. Soalnya kalau nggak banyak pengen tahu juga, ya mau ngasihin karya apa gitu istilahnya, kayak kalau referensinya masih di situ-situ aja juga kan pasti hasil outputnya jadi di situ-situ juga. Tapi saat referensi lu seluas itu gitu, ya eksplorasi kita juga jadinya seluas itu juga sih gitu. Tapi kalau nyari referensi ini biasanya dari internet juga gitu ya? Pertama ya kalau dari set design sih biasa dari musik video yang di luar, terus atau enggak film-film sih, film-film pendek juga banyak. Cuman ya karena kalau gue sendiri masih banyak ngerjainnya di musik video, patokannya yang masih beberapa musik video yang dari luar sih itu. Oke. Gitu ya, berarti emang nggak tiba-tiba jadi itu set, nggak cuma tinggal pasang tapi emang ada cara di belakangnya. Ya ada proses ya. Yang nggak kelihatan, dan itu yang kadang orang bilang kayak kan gampang tinggal bikin gitu kan, gampang tinggal dekor. Ya, padahal enggak juga sih. Enggak juga ya. Padahal sih proses nyari idenya ini juga cuma lumayan susah gitu. Tapi so far seneng sama kerjaan yang udah ada sekarang? So far sih senang-senang aja sih. Senang-senang aja? Iya sih, senang-senang aja sih. Karena ya hitungannya baik lagi tadi kan ketemu banyak teman. Terus pekerjaannya, karena gak tahu sih, karena dasarnya gue tipe orang yang gak bisa diem. Jadi emang harus mobile aja gitu, misalnya kayak ntar harus pergi kemana, nyari barang apa, dan misalnya ketemu siapa. Jadi masih sejauh ini sih kalau buat kesini masih asik-asik aja sih. Seru ya sebenarnya kalau dibayangin gitu ya, pergi ketemu orang gitu nih. Iya. Cari barang, kayaknya seru gitu. Yang pertama sih pasti karena ketemu orangnya, misalnya kayak udah pasti, terus ya banyak teman gitu. Siapa sih yang nggak senang punya banyak teman gitu. Terus hitungannya sih bisa kerja sambil jalan-jalan sih, jadi misalnya ya walaupun nggak kerasa banget juga, misalnya jalan-jalannya biasa aja lah gitu. Walaupun kemarin kayak misalnya ke Jakarta, ke Bogor, ya masih daerah, masih Jawa Barat juga gitu, masih dekat-dekat juga. Cuman kalau buat gue sendiri sih cukup menyenangkan karena emang dasarnya nggak bisa diem aja gitu. Jadi ya oke lah untuk jalan-jalan kayak gitu ya. Oke. Mungkin ada nih orang-orang yang lagi sekarang tuh kerja kantoran tapi pengen coba ke industri kreatif. Ada tipsnya nggak sih atau ada pesannya nggak sih? Apa yang harus diperhatiin gitu? Ya balik lagi, kalau dari basic sih sebenarnya masih sama-sama juga kan, masih sama-sama kerja. Cuman gue nggak tahu sih, kalau yang gue rasa adalah di industri kreatif ini tuh butuh banyak eksplorasi gitu loh. Eksplorasinya banyak variabelnya gitu loh, kayak banyak aspeknya. Yang pertama kayak aspek sosial, terus ya sosial jelas gitu, kayak membangun pertemanan atau koneksi sama sebanyak-banyaknya. Terus yang kedua budaya juga sih, maksudnya budaya juga kan nggak jauh dari sosial yang ada gitu, kayak ketemu sama siapa dengan latar belakang yang seperti apa juga berpengaruh. Iya sebenarnya secara basic masih sama sih, dan gue sih masih nggak masalah kalau misalnya mereka emang pengen coba untuk masuk industri kreatif, karena saat pengen coba gitu untuk masuk industri kreatif, kayak ya yang penting buat gue sih persistence-nya sih, kayak pengen terus ada di situ dan yakin aja gitu bisa ngerjain ini. Karena dibilang kerjaannya keras, ya sama kerasnya lah kalau kata gue gitu, maksudnya kayak kerasnya sama-sama aja, punya challenge-nya masing-masing gitu. Tapi secara basic sih masih sama gitu, masih sama-sama ya. Asas profesionalitasnya tetap harus dijaga gitu. Dan baik lagi kayak tadi, secara sosial budaya pun ya masih mirip lah gitu, pasti orang-orang di luar sana juga kan pasti butuh untuk punya koneksi gitu. Jadi sebenarnya masih nggak masalah sih, dan pasti masih jadi sesuatu yang menarik lah, dan ya cuman challenge-nya aja mungkin yang akan berbeda, dan itu nggak bisa dipatok gitu loh challenge-nya, dan setiap orang bisa ngerasain challenge-nya masing-masing gitu.
Oke, mungkin ada pesan nggak sih buat orang yang mungkin masih suka compare antara pekerjaan kreatif sama kantoran gitu? Ada pesan nggak? Kalau dari gue sendiri sih, ya apapun pekerjaannya masih sama-sama aja sih. Maksudnya apa yang lagi lo kerjain tuh, ya yang gue yakin itu yang jadi pegangan buat masing-masing dari kita juga gitu. Dan saat lo yakin bisa bekerja di korporat atau saat lo yakin bisa bekerja di industri kreatif, ya pasti ada satu momen dimana gue akan approve gitu, bahwa gue pengen ngasih lihat bahwa gue bisa nih ngasilin sesuatu dari apa yang udah gue yakinin, apa yang udah gue pengen kerjain. Jadi kalau misalnya pesan sih, ya apapun yang lo kerjain, ya pastiin ada value-value di dalamnya. Kayak kalau buat gue sendiri, persisten gitu untuk terus pengen kerja, maksudnya terus untuk pengen explore di situ, untuk ngasilin karya di situ, terus bisa berguna buat orang-orang lain juga gitu loh. Maksudnya kayak ya selagi value yang kita pegang buat diri kita sendiri itu dibawa ke pekerjaan kita, ya itu masih jadi dasar gitu buat gue untuk terus ada di pekerjaan itu sendiri. Jadi buat yang di luar sana gitu, kalau misalnya emang masih bertanya-tanya di industri kreatif atau di korporat, gak masalah sih. Tapi yang harus dipastiin value di dalam diri kitanya dulu gitu, kayak bisa nggak nih, yakin gak nih untuk bisa stay untuk beberapa tahun gitu, anggap untuk bekerja di industri tersebut, kayak gitu sih. Iya, berarti nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek. Yang penting kasih yang bisa nggak ngasih yang terbaik. Iya, betul. Oke, dari semuanya ini Austin sendiri dapat perspektif apa sih? Kalau dari gue sendiri ya, ya nggak ada pekerjaan yang bisa dibilang gampang gitu, karena masih balik lagi tadi punya challenge-nya masing-masing. Karena gue juga melihat gitu teman-teman gue di luar sana yang ya pekerjaannya beda lah gitu ya jatuhnya dari apa yang gue kerjain. Mereka punya challenge-nya masing-masing, gue punya challenge-nya masing-masing. Terus gue ngelihat dari industri yang sekarang tuh cukup kolaboratif ya. Jadi gue sebenarnya nggak ada masalah gitu loh, kayak kalau misalnya industri kreatif banyak bekerja sama ya dunia-dunia di luar sana gitu. Karena dilihat dari sekarang pun media tuh jadi salah satu yang terpenting kan. Media tuh jadi salah satu yang terpenting, makanya bisa dilihat dari situ aja. Maksudnya media aja bisa gabungin dua jadi satu gitu loh. Jadi kayak kita juga kan pasti beririsan di media. Terus cara teman-teman yang mungkin kerja di korporat juga pasti nantinya butuh mengenai media-media juga kan. Dan ya kalau dari perspektif gue, yang pasti untuk saling support sih. Karena pertama gue nggak tahu ya, kalau misalnya di Indonesia sendiri yang gue lihat, Jakarta tuh udah cukup terbangun lah ekosistemnya gitu untuk industri kreatif, untuk korporat, ya apapun pekerjaan tuh maksudnya ekosistemnya udah terbangun gitu di Jakarta. Jadi tinggal spreading ke daerah-daerah lainnya aja gitu. Dan yang dilihat sih pertama, perspektif dari gue adalah jangan takut untuk kolaborasi, untuk ya hitungannya support satu sama lain ya. Maksudnya dari industri kreatif kita support ya teman-teman yang di luar sana juga gitu, dan teman-teman di luar sana juga support teman-teman yang kerja di industri kreatif. Itu sih yang mungkin paling kerasa, apalagi untuk biasanya menyinggung industri yang berbeda gitu ya, dengan bisa saling kolaborasi dan support gitu. Oke. Ada nggak hal yang disyukuri dari tahu tentang pekerjaan kreatif ini? Yang disyukuri ya, ya balik lagi sih, jadi bisa pertama karena bukan cuma buat gue sendiri doang, ya harus ngeliat gitu kalau ke orang-orang di luar sana juga gitu, bahwa
pekerjaan ini tuh nggak selamanya, maksudnya kayak nggak selalu. Ya pertama yang tadi dibilang tentang dihargai itu, tapi gimana dari kitanya gitu, kita bisa ngasih sesuatu nggak buat industri ini gitu. Maksudnya kayak dari kalau ngelihat permasalahan masalah tadi yang dihargai atau enggak, mulai dari kita yang menghargai siapa yang kita hire nanti gitu misalkan, mulai dari situ. Dan ya kita juga bisa jadi look up gitu ya, maksudnya kayak di luar sana masih banyak juga teman-teman yang masih butuh tentang pekerjaan ini, dan yang maksudnya nggak menutup mata tentang masalah perekonomiannya mereka lah atau sosial budayanya mereka. Ya jadi apa yang bisa kita lakuin ya, kalau buat gue sendiri harus bisa untuk bikin semacam kayak rumahnya gitu loh, kayak tempat wadahnya gitu loh, untuk mereka bisa ngasih karyanya mereka kah atau apapun yang mereka bisa kerjain gitu. Dan di situ bersyukurnya adalah kayak masih banyak teman-teman yang lebih butuh dari gue. Dan itu yang jadi challenge juga gitu buat gue, kayak ayo untuk ngelanjutin apa yang udah gue kerjain untuk bisa expand lebih besar lagi gitu loh, biar mereka yang belum punya wadah tuh tahu gitu, dan bisa ngasihin karya juga gitu. Itu sih. Berarti itu sekaligus cita-citanya Austin ya? Ya bisa dibilang lah ya, bisa dibilang. Mewadahi para pekerja kreatif yang lain juga. Oke, boleh dong terakhir kasih pesan buat mereka yang juga ada di dunia industri kreatif. Yang di industri kreatif ya? Ya. Bangun koneksi segila-gilanya kalian, saya dan kalian. Jangan pernah merasa kurang ini atau kurang itu gitu ya. Maksudnya kayak ya udah aja, pede aja. Terus jangan mau capek, karena ya kerja udah pasti capek gitu kan. Selanjutnya sih ya paling balik lagi ke nilai-nilai dalam dirinya kita sih. Maksudnya kayak kalau buat gue sendiri, persistence adalah salah satu hal yang jadi motornya buat gue untuk jalan terus gitu untuk kerja. Jadi selalu masukin nilai-nilai dalam diri kalian untuk masuk ke dalam kerjaan. Itu sih. Oke, thank you banget Austin udah mau sharing banyak banget tentang pekerjaan, tentang seputar industri kreatif dan korporat gitu ya, kantoran. Kalian teman-teman yang mungkin tertarik atau seru banget melihat kita ngobrol nih ya, boleh banget komen di bawah apa sih pendapat kalian tentang industri kreatif, atau apa sih perbedaan menurut kalian antara industri kreatif sama korporat gitu ya. Jangan lupa juga buat like dan di komen ya, dan di subscribe ini channel kita Naranya. Oke, jangan lupa share ke teman-teman kalian, khususnya buat kalian yang kerja di industri kreatif. Iya, biar bisa saling tukar pendapat juga nih kita ya, di share. Nah, thanks for watching. See you in the next video. Sayonara. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan turn on notification.